Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 yang beranggotakan Alia Rahmarini, Anissa Nugrohowati, Aska Fikriyah, dan saya sendiri Bekti Handayani. Di sini kami akan menyampaikan hasil diskusi kami tentang merchandising company atau perusahaan dagang. Merchandising company atau perusahaan dagang merupakan perusahaan yang membeli barang dagang dan menjualnya kembali dengan harga yang lebih tinggi. Bentuk dalam perusahaan dagang ada dua. Yang pertama, perusahaan pengecer, perusahaan yang langsung menjual produk langsung kepada pelanggan. Yang kedua, perusahaan grosir, perusahaan yang membeli barang dagang dalam jumlah besar dari produsen dan menjualnya kembali ke pengecer atau grosir lainnya. Contoh dari perusahaan dagang yaitu supermarket, Ramayana Department Store, Carrefour, dan lain-lain. Perusahaan tersebut disebut perusahaan dagang karena aktivitasnya adalah membeli dan menjual barang dagangan, bukan menjual atau mengerjakan jasa untuk pihak lain. Dalam skala kecil, contoh perusahaan dagang adalah seperti toko-toko bahan bangunan, toko-toko kelontong, atau toko-toko serba ada yang bertebaran di mana-mana. Siklus operasi perusahaan dagang. Yang pertama, dimulai ketika perusahaan membeli barang dagangan dari penjual. Yang kedua, perusahaan menjual persediaan barangnya kepada konsumen. Dan yang terakhir, perusahaan menerima kas dari konsumen. Sumber pendapatan utama perusahaan dagang atau merchandising company adalah penjualan barang dagangan yang disebut pendapatan penjualan atau disingkat penjualan. Kemudian, untuk mengukur income atau laba rugi dalam perusahaan dagang, yaitu sales revenue atau pendapatan penjualan dikurang cost of goods sold atau beban pokok penjualan sama dengan gross profit atau laba kotor. Gross profit atau laba kotor dikurang operating expense atau beban operasi sama dengan net income loss atau laba bersih rugi. Dalam merchandising company, biaya dibagi menjadi dua kategori. Yang pertama, cost of goods sold, total biaya barang dagang yang dijual selama periode tersebut. Yang kedua, operating expense, biaya yang dikeluarkan dalam proses menghasilkan pendapatan penjualan. Contohnya, gaji penjualan dan biaya asuransi. Kemudian akan dilanjutkan oleh teman saya yaitu Aska. Di sini saya akan menjelaskan akun-akun khusus. Akun-akun khusus terdiri dari 10 akun. Yang pertama, purchase atau pembelian. Pembelian adalah akun yang digunakan untuk membeli barang dagangan baik secara tunai maupun secara kredit. Jika pembeliannya secara kredit, maka akan menimbulkan utang dagang. Yang kedua, sales atau penjualan. Penjualan adalah akun yang digunakan untuk menjual barang baik secara tunai maupun secara kredit. Jika penjualannya secara kredit, maka akan menimbulkan piutang dagang. Yang ketiga adalah purchase return and allowance atau retur pembelian dan pengurangan harga. Adalah akun yang timbul karena mengembalikan sebagian barang yang telah dibeli kepada penjual karena rusak atau tidak sesuai dengan pesanan. Yang keempat, sales return and allowance atau retur penjualan dan pengurangan harga adalah akun yang timbul karena mengembalikan sebagian barang yang telah dijual dari pembeli karena rusak atau tidak sesuai dengan pesanan. Yang kelima, account payable atau hutang dagang adalah akun yang terjadi karena membeli barang dagangan atau aktiva lain secara kredit dan melunasi kewajiban atas pembelian secara kredit. Yang keenam, account receivable atau piutang dagang
adalah akun yang digunakan untuk menjual barang dengan secara kredit dan menerima pelunasan piutang atas penjualan secara kredit. Yang ketujuh, purchase discount atau potongan pembelian adalah akun yang digunakan untuk mencatat potongan yang diterima pembeli karena melunasi utang dalam masa potongan. Yang kedelapan, sales discount atau potongan penjualan. Potongan penjualan adalah akun yang digunakan untuk mencatat potongan yang diberikan oleh penjual karena menerima pelunasan piutang dalam masa potongan. Yang kesembilan, freight in, beban angkut pembelian adalah akun yang timbul karena pembayaran beban angkut barang dagangan yang ditanggung pembeli. Yang ke-10, freight out, beban angkut penjualan adalah akun yang timbul karena pembayaran beban angkut untuk mengirim barang yang ditanggung oleh penjual. Baik, penjelasan selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya yang bernama Anissa. Di sini saya akan menjelaskan tentang transaksi khusus yang terdapat pada merchandising company. Terdapat beberapa transaksi khusus yang terjadi pada merchandising company atau perusahaan dagang. Transaksi tersebut diantaranya yaitu yang pertama yaitu purchase. Purchase atau dapat disebut sebagai pembelian barang dagang adalah kegiatan membeli suatu produk dari sebuah toko, perusahaan, maupun perorangan. Transaksi pembelian ini dapat dibagi menjadi dua cara, yaitu secara tunai dan secara kredit. Transaksi pembelian secara tunai yaitu perusahaan membayar secara tunai kepada supplier atas barang yang telah dibelinya yang kemudian barang tersebut nantinya akan dijual kembali. Pencatatan pembelian barang dagang secara tunai dalam jurnal akan dicatat dalam akun pembelian di debit dan kas di kredit. Sedangkan transaksi pembelian secara kredit, perusahaan berhutang kepada supplier atas pembelian barang yang akan diperdagangkan kembali oleh perusahaan tersebut. Pencatatan pembelian barang secara kredit dalam jurnal akan dicatat dengan cara mendebit akun pembelian dan mengkredit akun utang dagang atau account payable. Sedangkan transaksi yang kedua yaitu purchase return and allowance atau dapat disebut sebagai retur pembelian dan pengurangan harga. Transaksi retur pembelian dan pengurangan harga terjadi apabila barang pesanan perusahaan ada yang mengalami kerusakan atau tidak sesuai pesanan. Maka perusahaan akan mengembalikan atau meretur kembali barang yang rusak atau tidak sesuai tersebut kepada pihak penjual. Jenis transaksi ini jika dilakukan dengan kredit, maka akan dicatat dalam jurnal dengan mengkredit akun retur pembelian dan pengurangan harga, serta kemudian mendebit akun utang dagang. Namun, apabila transaksi ini dilakukan dengan cara tunai, maka pencatatan dalam jurnalnya adalah dengan mengkredit akun retur pembelian dan pengurangan harga dan kemudian mendebit akun kas. Sedangkan transaksi yang ketiga yaitu purchase discount atau dapat disebut sebagai diskon pembelian atau juga dapat disebut sebagai potongan pembelian adalah potongan yang didapatkan oleh pembeli karena telah melunasi hutang dengan waktu yang lebih cepat dari waktu yang sebenarnya atau waktu kesepakatan.
dan melakukan pembayaran secara tunai dapat juga dikatakan sebagai cash discount. Transaksi ini, transaksi potongan pembelian, dicatat dalam jurnal dengan mengkredit akun kas dan potongan pembelian, serta kemudian mendebit akun utang dagang. Selanjutnya, transaksi yang keempat yaitu freight in atau beban angkut pembelian. Freight in adalah biaya beban angkut pada barang dagang dari gudang pihak supplier ke gudang pihak pembeli yang akan ditanggung oleh pihak pembeli. Pada transaksi beban angkut pembelian dicatat dalam jurnal dengan cara mengkredit akun kas dan mendebit akun beban angkut pembelian. Sedangkan kemudian transaksi yang kelima yaitu sales atau penjualan barang dagang. Sales adalah kegiatan perusahaan menjual barang dagangannya kepada konsumen yang pembayarannya dapat juga dilakukan secara tunai maupun secara kredit. Pada transaksi penjualan atau sales ini, apabila dilakukan secara tunai, akan dicatat dalam jurnal dengan mengkredit akun penjualan dan mendebit akun kas. Namun, apabila transaksi penjualan dilakukan secara kredit, maka pencatatan dalam jurnalnya adalah dengan mengkredit akun penjualan dan kemudian mendebit akun piutang dagang. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya yaitu Alia Rahma. Yang keenam, ada sales return and allowance atau retur penjualan dan pengurangan harga. Dalam transaksi ini, perusahaan harus mengambil barang dagang yang telah dipesan konsumen dikarenakan barang mengalami kerusakan atau barang tidak sesuai dengan pesanan pembeli. Bila penjualan dilakukan secara kredit, maka dalam pencatatannya akan dibuat dengan mendebit akun retur penjualan dan pengurangan harga dan mengkredit akun piutang dagang. Dan bila penjualan dilakukan secara tunai, maka dalam pencatatannya akan dibuat dengan mengkredit akun kas dan mendebit akun retur penjualan dan pengurangan harga. Berikutnya ada sales discount atau potongan penjualan. Dalam transaksi potongan penjualan, perusahaan atau pihak penjual akan memberikan potongan penjualan kepada pihak pembeli yang telah melunasi piutangnya sesuai waktu yang telah ditetapkan sebelumnya. Transaksi ini akan dicatat dengan mengkredit akun kas dan mendebit akun kas dan potongan penjualan. Selanjutnya ada freight out atau beban angkut penjualan. Merupakan beban biaya angkut yang ditanggung oleh pihak penjual saat mengirimkan barang dagang. Pencatatan dalam jurnal dibutuhkan adanya bukti penerimaan kas atau kwitansi. Kemudian ada merchandise inventory atau persediaan barang dagang. Sisa barang dagang yang belum terjual habis oleh perusahaan akan dihitung jumlahnya dan akan dicatat dalam akun persediaan barang dagang. Selanjutnya ada account payable atau pembayaran utang. Perusahaan wajib melunasi utang kepada pihak penjual atas pesanan pembelian barang dagang yang pembayarannya dilakukan secara kredit. Dan yang terakhir ada account receivable atau penerimaan piutang. Perusahaan atau pihak penjual memperoleh pelunasan piutang dari pihak pembeli atas pemberian barang dagang yang dilakukan secara kredit. Demikian pemaparan hasil diskusi kelompok kami terkait apa itu merchandising company serta akun dan transaksi khusus apa saja yang ada di dalamnya. Mohon maaf jika terdapat kekurangan atau kesalahan dalam berucap. Apabila ada kritik atau saran, bisa langsung ditulis di kolom komentar di bawah ini. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.